Halo, saya Dr. Tiara Rahmaputri Arianto, dokter spesialis kulit, kelamin, dan estetika di Rumah Sakit Permata Depok. Kita menyamakan persepsi dulu ya, misalkan korengan ini adalah suatu eczema. Kalau eczema itu bukan dari makanan atau minuman tinggi gula tersebut penyebabnya, tetapi makanan atau minuman yang tinggi gula itu dapat memperburuk kondisi eczema tersebut. Karena makanan yang tinggi gula atau minuman yang tinggi gula itu dapat memicu terjadinya proses peradangan. Nah, sedangkan eczema itu kan adanya peradangan ya, jadinya kondisinya bisa memburuk gitu. Nah, yang harus di garis bawahi, kalau kental manis itu bukan susu ya. Nah, jadi kental manis tidak bisa berperan sebagai susu, tidak dapat menggantikan baik susu formula maupun ASI. Jadi kita tidak bisa mengkategorikan itu sebagai boleh dikonsumsi rutin. Nah, kalau misalkan kental manis itu sendiri, bahayanya di apa? Yaitu tadi di tinggi gula, karena isinya apa? Sebagian besar adalah gula. Untuk di kulit itu sendiri, yang pertama tadi bisa memicu proses peradangan. Yang kedua, bukan hanya pada anak. Kalau misalkan pada orang yang sudah lebih dewasa atau pada remaja, bisa menimbulkan jerawat gitu. Terus apalagi untuk proses kolagenisasi di kulit itu juga bisa ada gangguan apabila mengkonsumsi terlalu banyak gula gitu. Jadi memang takarannya sendiri, gula itu kan per harinya ada batasnya ya. Jadinya tidak boleh terlalu berlebihan karena efeknya berdampaknya macam-macam, bukan hanya ke kulit aja loh. Untuk kesehatan badan sendiri itu kan juga bisa berdampak, contohnya bisa terjadinya obesitas gitu. Nah, sebenarnya bukan frekuensinya ya, tapi sejumlah apa kita mengonsumsinya, sebanyak apa kita mengonsumsinya gitu. Kalau frekuensinya cuma 1 kali tapi konsumsinya sangat banyak, itu kan juga pasti berdampaknya tidak baik ya. Gitu. Yang harus digarisbawahi adalah pertama, kental manis itu bukan sebagai penyebab utama dari terjadinya infeksi itu ya, tetapi ini adalah faktor yang memburuk atau bisa memperburuk keadaan sesuatu orang yang memiliki kondisi kelainan kulit. Nah, untuk yang bisa menyebabkan koreng itu ada banyak, seperti infeksi yang dari luar, yaitu infeksi bakteri, infeksi jamur, infeksi virus, ataupun koreng juga bisa disebabkan dari seperti atopic dermatitis atau psoriasis gitu. Jadi banyak sekali yang bisa menyebabkan koreng itu. Nah, untuk alergi itu sendiri itu juga cakupannya luas ya. Misalkan kita mengkaitkannya dengan dermatitis kontak alergi. Nah, kalau misalnya dermatitis kontak alergi itu adalah sesuatu yang menyentuh, sesuatu yang kontak dengan anak atau pasien atau orang tersebut. Nah, kalau misalkan kaitannya dengan susu kental manis, dermatitis kontak alergi itu bisa makin memburuk apabila mengonsumsi itu yang gulanya tinggi gitu, karena adanya tadi proses peradangan tadi. Ya, jadi tipsnya adalah yang pertama, jaga pola makan anak, karena saat ini juga sedang marak sekali nih mengenai konsumsi gula tinggi gitu ya. Jadi perhatikan, apalagi yang lagi kita bahas ini yaitu susu kental manis, bahwa susu kental manis sekali lagi bukan pengganti susu dan tidak bisa dikategorikan sebagai susu gitu. Kemudian yang kedua yaitu jaga kebersihan, jaga hygiene agar kulit anak tetap terlindungi, sehat, dan jangan lupa menggunakan sunscreen serta pelembab.